Perang dengan pelakor yang sia-sia. Seperti apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanallah wa bihamdi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan orang-orang yang mengikuti channel saya dan termasuk saya sendiri, rumah tangganya, keluarganya menyenangkan hati dan menyejukkan hati. Keluarganya dari dirinya, suaminya, pasangannya, istrinya, dan duriahnya menyenangkan hati, mudah beribadah kepada Allah. Dan saya sebagai orang laki-laki, jadikan saya imam, jadikan saya orang yang bertakwa dan imam yang baik untuk masa depan keluarga saya, Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tema kali ini adalah perang yang sia-sia. Perang yang Anda lakukan dengan pelakor yang sangat sia-sia dan tidak membawa dampak apapun. Dan jika Bapak Ibu punya masalah rumah tangga, silakan konsultasi kepada saya, nanti saya bantu agar Anda lebih bahagia dan mudah mendapatkan keharmonisan, kebahagiaan, dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti apa peran kepada pelakor yang sia-sia? Yang pertama, Anda membicarakan pelakor itu di seluruh yang menjadi channel atau interaksi pelakor itu. Justru ketika Anda membicarakan, memburuk-burukan dia akan menjadi jadi. Mungkin saat itu dia jera, mungkin saat itu dia terketuk, hatinya stop dulu. Tapi nantinya dia akan membawa atau merencanakan strategi yang bahkan memperparah dari apa yang Anda serang saat ini. Alih-alih Anda merasa bahwa nanti ketika saya bicarakan, dia akan kapok dan malu dan tidak lagi mengganggu perasaan suami saya, mengganggu rumah tangga saya. Tapi ketika Anda justru melakukan itu, perangi pelakor dengan cara begitu, membicarakan di komunitasnya, mengadukan kepada orang-orang yang terdekat dari pelakor itu, justru itu akan menjadi ancaman bahaya bagi diri Anda. Maka jangan lakukan itu, bahaya. Apa yang Anda lakukan sebaiknya? 1. Baca istighfar. Ya Allah, ampuni aku ya Allah, apa dosaku ya Allah, saya tidak tahu, Engkau yang Maha tahu. Ampuni aku ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, dan beritahu solusi yang tepat untuk masalahku ini. Dari sifat Maha Mengetahui ini, saya tidak tahu, saya serahkan pikiran yang terbatas ini kepadamu ya Allah. Berikan makna dan solusi yang tepat, cara yang tepat, ide kreatif, dan cara bagaimana saya bisa membuang pelakor itu, menghindarkan pelakor itu dari suami saya. Itu caranya. Itu perang yang salah yang tadi yang saya sampaikan adalah Anda melaporkan atau membicarakan kepada orang-orang di komunitas itu salah. Caranya yaitu dengan beristighfar dan memohon pada Allah, dan Anda bisa akan lebih mudah ketika memohon adalah dengan penjernihan hati. Anda harus lepas dari harapan, Anda serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua Anda serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda berserah sungguh-sungguh, total surrender, dan Anda meminta pada Allah. Dan kalau Anda belum terbiasa untuk disajar di hatinya, gunakan tasbih berkah-rahim. Ini sangat membantu. Saya sampaikan karena sudah banyak yang terbantu dan keluarganya menjadi lebih baik setelah menggunakan tasbih berkah-rahim. Kemudian perang yang kedua adalah Anda memaki-maki secara langsung. Nanti melalui komunitasnya atau melalui jaringan interaksinya, sekarang Anda memaki-maki secara langsung. Bahkan sampai orang di luar diri pelakor itu tahu bahwa dirinya direndahkan oleh Anda. Itu sangat sia-sia.
Justru ini akan menjadi momok yang akan membuat Anda menjadi semakin gelisah, semakin diserang balik olehnya. Maka dari itu jangan lakukan itu. Konsultasi ke saya, nanti saya bantu bagaimana cara mengatasi dan memahami bagaimana cara memusnahkan pelakor ini dari hubungan rumah tangga Anda, dari hubungan suami Anda. Caranya konsultasi ke saya, karena ada hal yang saya sampaikan dan ini harus menunggu cerita Anda apa yang dilakukan pelakor itu terhadap suami Anda. Kalau Anda perang langsung, Anda marah-marah, Anda bahkan tampar, Anda injak, Anda ludahi dan di depan orang tersebut, ini akan menjadi masalah besar dan sia-sia. Tidak akan mengurangi si dia mengganggu suami Anda. Mungkin saat itu dia sama ya, seperti tadi saya sampaikan, dia akan menjerah dan kapok sesaat. Tapi di balik itu dia akan punya ancaman besar yang akan mengganggu rumah tangga Anda. Jangan lakukan itu. Sia-sia, tidak ada hasilnya. Kecuali Anda memang ingin berpisah sama suami, ya itu terserah. Kalau kebahagiaan Anda seperti itu. Tapi jika Anda merasa saya ingin kembali pada suami, kembali seperti dulu sayang dan bahagia, sakinah mawaddah warahmah, maka konsultasi kepada saya bantu bagaimana cara mengatasi secara mudah, secara bertahap. Dan satu hal yang saya ingatkan bahwa soal hati, hati-hati, karena masalah hati ini menghabiskan banyak uang. Jadi kalau Anda tidak tepat berguru pada orang yang tepat, maka Anda akan kehabisan banyak uang. Maka bergurulah kepada yang tepat, yang bisa membawa diri Anda kepada kebahagiaan yang sesuai dengan jalan Allah SWT. Amin. Terima kasih. Ingat, kembali lagi, yang pertama yang sia-sia adalah Anda menyiarkan di komunitasnya. Itu sia-sia. Yang kedua, Anda melabrak atau memarahi secara langsung di depan pelakor. Itu juga sia-sia. Jangan lakukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.